Jadi ya sering-seringlah mengingat itu semua supaya itu menerbitkan perasaan takut, dan dengan perasaan takut itu ketakwaan kita bisa terus-menerus terjaga. Tapi juga harus dibarengi dengan ar-roja. Ar-roja itu tadi adalah rasa harap. Rasa harap bahwa saya itu ingin nanti kalau meninggal itu masuk surga, gitu, berharap itu. Tapi berharap itu harus diupayakan gitu. Tidak harapan kosong tadi gitu. Seperti nanam benih pohon. Kemudian satu lagi, karena kita ngajinya sebulan sekali. Wa zayyinil qalba bil ikhlasi mujtahidan wa'lam bi anna ar-riya yulqika fil 'atabi. Wa zayyinil qalba. Bait berikutnya. Wa zayyinil qalba bil ikhlasi. Zayyin itu hiasilah. Al qalba hati bil ikhlasi dengan keikhlasan. Mas Pak. Wah, ini berat-berat semua nih kalau tasawuf. Tadi udah khauf dan roja, sekarang suruh ikhlas lagi. Wa zayyinil qalba bil ikhlasi mujtahidan. Hiasilah hati dengan keikhlasan. Mujtahidan, sambil berusaha bersungguh-sungguh. Jadi ikhlas itu ternyata harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Harus dengan jihad untuk ikhlas itu. Karena bagaimana caranya mengupayakan ikhlas itu tertanam, berdiri dalam hati kita, dengan terus-menerus mengevaluasi niat, memeriksa niat. Misalnya mau ke masjid nih dari rumah, periksa dulu niat. Saya ke masjid direct sholat, tapi kenapa nih saya ke masjid sholat ini? Ada nggak perasaan dalam hati ini niat-niat lain selain daripada ingin bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah? Diperiksa tuh hati tuh betul-betul. Jangan-jangan ada niat lain selain untuk bertakarrub. Jangan-jangan langkah kaki saya ke masjid ini ada niat lain. Gitu. Kayak di kitab Ihya itu diceritakan ada seorang yang mau berjihad, semangat mau berjihad, Pak. Semangat mau berjihad. Dia periksa tuh hati. Nah, biasanya sesuatu yang ketaatan itu kan berat rasanya untuk dilakukan, tapi saya ini semangat. Wah, dia curiga ya. Jangan-jangan ada dorongan lain selain bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amal saya ini. Wah, jangan-jangan karena saya ria ini, pengen dipuji sama orang. Wah, lalu dia pas dalam perjalanan itu mengambil jalan yang sepi. Mengambil jalan yang sepi. Ternyata mengambil jalan yang sepi juga, hatinya itu masih semangat. Wah, berarti bukan karena ingin dilihat orang. Karena di jalan yang sepi juga masih semangat. Gitu. Lalu terus pergi sampai di tempat jihad, peperangan, ngumpul pasukan. Ternyata dia tuh baru sadar. Saya berjihad tuh karena pengen disebut orang pemberani. Makanya pengen menampakkan keberanian pada orang-orang, pengen disebut berani. Ria oke itu sih sebenarnya, tapi nah itu jadi intinya dari cerita itu kita itu harus selalu memeriksa niat kita. Misalnya mau sodakoh, saya kenapa nih mau sodakoh? Jangan-jangan karena ingin dibilang oleh orang-orang tuh sebagai seorang yang dermawan, atau jangan-jangan karena tidak ingin disebut orang yang bakhil. Mungkin ada orang yang bersodakoh karena tidak ingin disebut orang bakhil, ya kan? Itulah pokoknya. Jadi untuk menghadirkan keikhlasan di dalam hati itu perlu jihad. Jihad dalam hal ini adalah terus memeriksa niat. Jangan sampai ada al-ghardul akhar. Ada tujuan-tujuan yang lain yang ada di dalam hati kita dalam kita melakukan amal. Harus cuma
bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan al-ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kita harus selalu ingat gitu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima suatu amalan kalau itu tidak ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Itu dalam surat Al-Baqarah. Jadi Allah itu ya sebenarnya tidak mau menerima sesuatu yang dilakukan meskipun zahirnya adalah ketaatan, kalau itu dilakukan bukan untuk atau tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu bisa jadi ini dilakukan untuk taqarrub kepada Allah, tapi ada niat lainnya. Jadi niat kepada Allah dan niat yang lain ada dua. Itu namanya isyrak. Yang disebut musyrik khafi itu kayak gitu. Niat sedekah untuk untuk bertaqarrub kepada Allah, tapi ada niat lain. Niat yang apa? Ya misalnya tadi ingin disebut dermawan dan lain-lain. Salat pengen disebut orang soleh yang rajin ibadah misalnya. Tapi juga di sisi yang lain memang dia untuk bertaqarrub kepada Allah. Jadi nggak boleh ada niat itu. Niatnya harus cuma untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya kalau misalnya kita untuk ngukurnya gini juga bisa. Kalau misalnya kita ibadah dilihat orang lebih khusyuk kelihatannya, lebih sungguh-sungguh dengan kalau kita ibadah tidak dilihat orang. Nah, berarti ya teteh tidak ikhlas. Misalnya kalau sholat ketika jadi imam, sholat jadi imam, suratnya teh panjang. Sampai setengah juz misalnya. Sholat subuh setengah juz. Toh suaranya itu dienak-enak banget gitu. Ya, suara sih memang harus dienak-enak, tapi kalau niatnya tidak ikhlas mah ya misalnya gitu. Kalau jadi sholat bareng-bareng itu begitu. Tapi ketika sholatnya sendiri, wah suratnya juga surat Al-Ikhlas aja atau Al-Kautsar. Al-Ikhlas sudah lumayan. Al-Kautsar itu paling pendek 3 ayat. Atau sholatnya cepat. Misalnya. Kalau lagi sholat bareng orang, Allah, menikah. Bahasan Allahu Akbar. Atau kalau sedekahnya lagi nggak ada orang, 1000 bae lah. Tapi kalau lagi banyak orang, malu 1000 itu. Keluarin yang paling ini, lembaran yang paling tinggi nih, 100 yang merah. Nah, itu tuh tanda bahwa amal kita itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Maka tapi juga kalau kita tidak jadi beramal karena takut disebut riya, itu guys sama tidak ikhlas juga. Jadi gimana tuh? Bingung. Lakukan saja amal. Lakukan saja amal. Karena tarkul amal disebabkan takut riya, ria, beramal karena orang lain juga ria. Mending naon? Beramal tapi berusaha meluruskan hati kita supaya itu amal ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan apa tadi? Wazayyinil qalba ikhlas bil ikhlasi mujtahidan. Hiasilah hati dengan keikhlasan dan sungguh-sungguh mengupayakan keikhlasan. Kemudian wa'lam bi anna riya yulqika fil 'atabi. Wa'lam bi anna riya yulqika fil 'atabi. Dan ketahuilah, udah jam 10:05. Wa'lam dan ketahuilah bi anna riya bahwa sungguhnya riya itu yulqika fil 'atabi. Akan melontarkanmu fil 'atabi kepada kerusakan, kebinasaan. Wazainil qalba bil ikhlasi mujtahidan wa'lam bi anna riya yul